Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas Tron ya, sesuai dengan requestan Bang Dwi Kira. Dan juga kita akan bahas untuk Entangle. Katanya harganya sudah jatuh. Apakah waktu yang baik untuk akumulasi? Kita akan mulai dulu pembahasannya dari Tron ya. Hari ini Tron diperdagangkan di kisaran level 0,2378, di mana pergerakan dari Tron overall sih sangat bagus. Sebulan terakhir Tron hanya turun 1,4%. Ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Bitcoin dan kripto yang lain. Kita coba untuk compare dulu ya. Bitcoin turun sekitar 6% dalam sebulan terakhir. Dan kalau kita lihat chartnya di Ethereum, justru Ethereum ini sudah drop sekitar 18% dalam sebulan terakhir. Dan Tron uniknya cuma 1,4%. Dan ini menurut saya sebuah prestasi untuk sebuah project layer 1. Tron bisa dibilang sangat survive dalam bear market kali ini. Tron ini juga masuk ke dalam daftar dari aset-aset Grayscale ya, top aset Grayscale yang punya performance bagus. Grayscale kita tahu adalah salah satu hedge fund yang mana memang banyak berinvestasi juga di kripto. Ya, Tron itu secara performance weekly-nya masih surplus sekitar 1,2%. Sementara Bitcoin, Binance Coin, Ethereum, Toncoin, terus XRP, Cardano, Dogecoin, Solana itu semuanya rata-rata minus antara 5 sampai dengan 17%. Jadi altcoin yang lain itu lebih parah secara movement dari Tron. Ya, bisa dibilang Tron ini sangat-sangat bagus sebagai sebuah koin dengan market cap yang agak besar gitu. Sebenarnya sih ya, Tron ini bisa dibilang menjadi salah satu solusi juga ya bagi teman-teman mungkin yang suka transfer dana, itu pakai Tron cenderung lebih murah. Kenapa sih harganya bisa sangat bagus? Yang pertama, Tron itu ya tadi ada hedge fund yang memang masuk, sehingga secara pergerakan harga cenderung lebih stabil. Yang kedua, Tron ini pertumbuhan pengguna USDT-nya ya yang menggunakan jaringan Tron itu makin lama makin meningkat. Ya, artinya adalah semakin banyak use case dari Tron itu sendiri. Yang kedua, yang kedua itu, yang ketiga, Tron ini pemimpinnya ya atau CEO-nya si Justin Sun itu kemarin masuk ke daftar Forbes teman-teman sebagai crypto billionaires backers ya yang tidak lepas daripada pengaruh politik dari Donald Trump. Justin Sun itu belakangan cukup dekat dengan Trump. Ya, selain mereka sama-sama pebisnis, Justin Sun ini juga berkomitmen untuk berinvestasi di project DeFi-nya Trump, yaitu World Liberty Financial. Itu dia sudah sempat beli pre-sale-nya juga. Gitu. Sehingga secara kekuatan politik, Justin Sun ini lumayan kuat. Kemudian juga dari produk yang dimiliki, project layer 1 dari Tron ini secara use case juga bagus. Jadi akumulasi dari itu semua bikin harga Tron juga cenderung better dibandingkan dengan project yang lain gitu. Dia punya kekuatan politik di dalamnya. Kalau kita lihat juga dari return ya, Tron ini bisa dibilang punya performance yang lumayan bagus, terutama itu di kisaran 2024 bulan Oktober sampai dengan Desember. Yaitu dia performance-nya bagus, kenaikannya jauh di atas rata-rata banyak altcoin gitu. Itu sih dari beberapa data yang kita perhatikan untuk saat ini Tron masih merupakan sebuah koin dengan unlimited supply. Artinya koin-koin unlimited supply itu supply-nya tidak terbatas ya teman-teman. Meskipun tidak terbatas, kita juga harus mewaspadai yang namanya unlock token. Sebenarnya sih nggak ada unlock token lagi sejak 2017. Jadi sebenarnya supply dari Tron itu mengalami peningkatan murni hanya dari hasil staking saja gitu, dan return stakingnya pun juga nggak besar. Jadi kalau kita lihat secara inflasi ya, sebenarnya Tron ini nggak terlalu kentara inflasinya dan menurut saya merupakan salah satu koin dengan ya yang sangat stabil terhadap peningkatan jumlah token gitu. Jadi
Ya itu bisa dibilang menjadi salah satu faktor juga gitu. Kita bandingkan dengan misalkan Ethereum atau mungkin koin-koin seperti XRP itu kan jumlah supply yang ditambah setiap waktunya itu juga ada gitu meskipun nggak besar-besar banget tapi menyebabkan inflasi pada tokennya gitu. Itu Tron juga bisa diperdagangkan di banyak exchange ya teman-teman, hampir semua exchange sudah menyediakan Tron, jadi secara liquidity juga cenderung baik. Kemudian juga dia bisa di-track di berbagai macam, apa namanya, platform ya, kayak Tron Scan, BSC Scan, Ethereum Scan. Jadi secara transparansi sebenarnya Tron ini lumayan, bagus untuk penggunaan. Gitu. Tapi kalau kita lihat secara harga, sebenarnya meskipun Tron ini lumayan bagus, lumayan survive, tapi kenaikan harga yang tercipta pada token Tron itu sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget sih, gitu. Sejak 2023, sorry 2022, harga Tron itu sudah naik sekitar 800%, ya, dan ini secara konsisten masih dalam kondisi uptrend, teman-teman. Tron ini salah satu koin yang menurut saya unik ya. Secara volume perdagangan itu juga lumayan oke dalam beberapa waktu terakhir. Smart money-nya masih dalam proses penurunan. Namun yang syukur adalah harga Tron ini nggak ikut nyungsep. Itu kalau kita lihat sih secara teknikal ini lumayan menarik ya. Tron saat ini berada di atas area support kuat yaitu di 0,17 dolar. So far secara movement ini masih cukup baik. Belum ada indikasi bearish yang sangat dalam ya. Bahkan ini punya potensi untuk kembali melanjutkan fase kenaikan. Andai kata Tron ini bisa konsolidasi agak lebih lama. Konsolidasi ini diperlukan ya untuk bisa mendapatkan akumulasi yang lebih banyak. Seperti itu. Sementara ini sih kita nggak tahu siapa yang memiliki Tron paling banyak. Tapi kemungkinan Justin Sun mengambil alih atau mengambil kendali terhadap token ini sehingga sangat-sangat bisa dibilang aman. Secara pergerakan mereka cukup stabil seperti itu. Itu next target untuk Tron seandainya dia mampu mempertahankan area 0,2 dolar atau at least dia tidak drop di bawah 0,17, maka next targetnya bisa ke 0,3 dolar dan berikutnya bisa ke 0,44 dolar ke new all time high sebelumnya. Gitu. Saya melihat Tron ini lumayan bagus ya, lumayan beda lah dibandingkan dengan altcoin lain. Itu. Kemudian di time frame 4 jam, pergerakan dari Tron ini juga masih dihinggapi oleh smart money yang sangat aktif. Ya, ini nggak ada loh di Bitcoin. Di Bitcoin kalau kalian perhatikan di time frame 4 jam itu smart money-nya nggak terlalu banyak. Tapi Tron ini memang agak beda secara movement. Dia masih ada banyak smart money yang bermain di sini. Gitu. Jadi secara apa namanya pergerakan ini masih lebih baik ya. Itu sih, karena pergerakannya juga nggak terlalu jauh-jauh amat, dia masih sideways aja sebenarnya flat, teman-teman. Jadi kita kembali lagi nih, dia bakalan breakout atau dia bakalan breakdown. Itu semua ditentukan dari area support. Pertama 0,2 dolar sebagai support dan resistance ada di 0,3, teman-teman. Sembari dia belum breakout, maka teman-teman belum kita semua belum akan tahu kemana arah pergerakan dari Tron ke depannya. So far ini masih sideways. Itu untuk Tron, saya tidak terlalu bisa memprediksi ya dengan kondisi yang seperti ini, tapi paling saya bisa kasih beberapa harga aja yang bisa teman-teman perhatikan. Oke, next kita akan bahas Entangle. Entangle kemarin baru aja mengganti namanya lagi ya. Nama ticker tokennya sekarang jadi NTGL dan ini belum diikuti semua exchange. Entangle merupakan sebuah project omni-chain di mana dia diciptakan dengan tujuan untuk bisa berkomunikasi dengan banyak exchange lainnya. Ya, project ini sudah drop signifikan 98,9% dalam 1 bulan terakhir. Pantesan ini abangnya minta dibahas Entangle katanya udah drop. Harganya jatuh sejatuh-jatuhnya. Yes, bener. Harganya drop lumayan signifikan. Kita lihat dulu dari beberapa berita ya. Entangle dari NGL itu ganti jadi NTGL. Nggak tahu apa impact atau perubahan yang mereka lakukan ini tujuannya untuk apa. Katanya sih new ticker same foundation stronger than ever. Ada semacam aliran dana yang masuk mungkin sehingga menyebabkan mereka berencana untuk mengubah nama ticker tokennya.
Menurut saya sih nggak ngaruh ya, karena yang paling penting sebenarnya adalah gimana project ini di-develop secara internal. Kemudian juga mereka sudah melakukan beberapa upgrading untuk mempercepat layanan transaksi, layanan omni-chain mereka gitu. Dan secara project sebenarnya sudah ada perubahan atau sudah ada mengarah ke level yang lebih baik. Tidak terlalu banyak data dari Entangle kalau kita perhatikan juga mereka masih diinvest atau belum ada investor baru yang masuk sejak 2024 kemarin. Ya, terakhir kali memang Linea, kemudian Consensus dari eh, MetaMask ya. Terus juga ada beberapa investor lain seperti Albank, ini sudah sempat masuk di bulan Januari 2024. Tapi sejauh ini belum ada pembaruan lagi sih untuk daftar investor yang masuk ke project dari Entangle ini. Gitu. Sedikit kita lihat juga dari token unlock mungkin bisa memberikan clue. Token unlock itu mereka lakukan di kisaran Januari ya, tanggal 1 2025 kemarin tiba-tiba ada unlock yang sangat besar nampaknya ya, yang menyebabkan harga tokennya ini justru malah mengalami drop. Padahal sebelumnya itu nggak ada berita unlock yang gimana-gimana sih untuk Entangle, teman-teman. Nah, ini kita coba untuk track back ya. Mereka itu ada unlock token signifikan banget di kisaran tanggal 3 Oktober, terus lanjut di tanggal 4 Oktober. Kalau kita perhatikan di tanggal 3 itu unlock sekitar 26,65%. Ditambah lagi ada 11,17%. Kalau ditambah ini bisa sekitar 37%-an lah ya dalam waktu yang cukup dekat. Ini menyebabkan mungkin kepanikan terjadi pada market gitu, dan secara konsisten ke depannya mereka akan terus melakukan pembukaan token baru. Ya, kita lihat dari yang akan datang, mereka akan unlock token setiap harinya sebanyak 0,04%. 0,04% mungkin nggak akan terlalu terasa setiap hari, tapi kalau kita lihat sudah dalam jangka waktu sebulan, ini bakalan kerasa banget impact-nya gitu. Dari pasar, dia bisa diperdagangkan di Bybit, Maxi, Get.io, KuCoin, BingX. Ya, itu beberapa exchange yang masih bisa memperdagangkan Entangle. Menurut saya sih harganya ini sudah hancur banget. Gitu, better teman-teman menjauhi token-token seperti ini dan jangan punya rencana untuk melakukan average down. Selama dia listing, belum ada kenaikan yang signifikan ya. Mereka justru malah makin lama makin drop gitu. Ini menandakan token ini memang banyak dilempar oleh investor-investor mereka. Meskipun investor-investor yang masuk ini investor ternama ya, tapi mereka juga nggak tahan untuk pegang token ini berlama-lama gitu. Mereka lebih prefer untuk melakukan realisasi penjualan. Itu sih kalau secara harga gimana? Entangle ini chartnya dia drop banget teman-teman. Saya cukup prihatin ya terhadap movement yang negatif seperti ini. Kalau kita lihat dia sudah breakdown kemarin di bulan Maret tanggal 13 itu harganya setelah dia drop dari 0,03 itu langsung meluncur turun, bahkan sampai sekarang ini trennya masih bearish. Kalau kita lihat juga dari target sebenarnya di level saat ini adalah target penurunan yang sudah tercapai pada Entangle. Semoga sih di dalam jangka pendek ini tidak akan ada pricing yang gimana-gimana banget. Cuman kalau kita perhatikan lagi nampaknya itu apa ya, bisa dibilang trennya ini masih sangat kuat teman-teman. Harusnya sih dia berhenti turun di kisaran 0,00056 ya. Kalau kita ukur sesuai dengan target pola dari descending triangle ini. Jadi teman-teman bisa cek descending triangle pattern. Nah, ini kurang lebih polanya yang seperti ini ya. Nah, ini dia sudah confirm breakdown dan turunnya deras banget. Harusnya di 0,0005 itu udah berhenti. Ternyata dia bisa turun sampai 0,003 dan sekarang baru ada sedikit isyarat kenaikan gitu. Secara volume koin ini tuh nggak besar. Kalau teman-teman mau memperdagangkan token ini waspada aja sama volatilitasnya.
Market cap-nya itu cuma di 198 juta US dollar. Dia berada di peringkat 4 ribuan di CMC. Jadi otomatis ini bukan koin yang stabil. Secara volatilitas ini sangat-sangat tinggi. Gitu. Sementara ini udah parah sih harganya. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen buat masuk lagi, menurut saya jangan. Ya, jangan terkubur di dalam koin yang udah parah turunnya. Gitu. Kemudian juga apakah dia bisa turun lebih dalam dari level sekarang? Tentu saja bisa, karena kalau kita lihat dari candle pembalikan arah, sementara ini belum muncul. Artinya token ini masih banyak yang berpotensi untuk melakukan penjualan. Gitu. Ini komunitas sudah panik semua nih terhadap Entangle. Bahkan beberapa kali sudah memberikan klarifikasi ya bahwa mereka ini masih mendevelop projectnya, tapi secara engagement mereka nggak besar. Kemudian banyak proyek-proyek yang mungkin tidak memberikan impact secara harga terhadap Entangle. Oke, gitu aja mungkin buat update kali ini buat Tron dan Entangle. Semoga videonya bisa bermanfaat. Hati-hati buat teman-teman yang invest di proyek-proyek market cap kecil. Ingat selalu ada resiko di balik setiap investasi. Berinvestasilah dengan bijak. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang punya akun Telegram yang pengen untuk join di komunitas Telegram kita, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.